Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syifa Nur Habibah, selaku pembicara pertama. Dan ada teman saya, Siti Badriah, selaku pembicara kedua. Lalu dilanjutkan oleh Amanda Nur Fadila sebagai pembicara ketiga. Dan yang keempat ada Alfinawuri Cahaya Ningrum sebagai pembicara terakhir. Di video ini, kami selaku kelompok 1 dari mata kuliah perpajakan lanjutan ingin menjelaskan sedikit materi tentang PBB dan BPHTB. Langsung aja ke materinya. Yang pertama ada PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan. Ada dasar hukum. Dasar hukum pengenaan PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. Nah, apa aja sih yang diganti itu? Di sini saya cari sedikit. Di sini perubahannya itu terletak pada pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4. Lalu pasal 17 yang dihapus dan pasal 23 yang diubah, lalu juga ada pasal 27 yang dihapus. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa search aja di pajak.go.id. Selanjutnya ada asas PBB. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Yang kedua, adanya kepastian hukum. Yang ketiga, mudah dimengerti dan adil. Yang keempat, menghindari pajak berganda. Lalu ada pengertian dan objek PBB. Objek PBB, seperti namanya, yaitu objek terdiri dari bumi atau bangunan. Bumi di sini apa sih? Bumi di sini yang dimaksud ialah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi itu meliputi tanah dan perairan pedalaman seperti rawa-rawa atau tambak serta laut wilayah Indonesia. Terus yang objek kedua ada bangunan. Bangunan di sini yang dimaksud ialah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contohnya itu seperti jalan tol, kolam renang, pagar mewah, klasifikasi 100 sampai 200 juta itu dikenakan PBB. Lalu ada tempat olahraga, dermaga, serta taman mewah itu dikenakan PBB. Lalu untuk penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP itu dilihat dari beberapa faktor. Kalau untuk bumi sendiri itu dilihat dari faktor yang pertama ada letak. Semakin strategis tempatnya, semakin strategis letak tempatnya, semakin mahal PBB-nya. Lalu ada peruntukan, ada pemanfaatan, lalu yang terakhir ada kondisi lingkungan. Untuk bangunan sendiri itu memiliki beberapa faktor juga penentu NJOP-nya. Yang pertama ada bahan yang digunakan untuk membuat bangunan tersebut, lalu ada rekayasa, ada letak, dan juga ada kondisi lingkungan, dan sebagainya. Selanjutnya ada SPOP atau Surat Pemberitahuan Pajak. SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang PBB. Sedangkan SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh Dirjen Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Poin selanjutnya ada NJOP atau nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Selanjutnya ada klasifikasi besarnya NJOP. Itu ditentukan berdasarkan yang pertama, ada objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan atau P2.
Yang kedua ada objek pajak P3, yaitu perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, baik migas maupun non-migas. Selanjutnya ada objek pajak sektor usaha, bidang perikanan, baik laut maupun darat. Lalu ada objek pajak yang bersifat khusus. Selanjutnya ada dasar perhitungan PBB. PBB dikenakan sebesar 40% dari NJOP untuk objek P3, yaitu perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, serta objek lainnya yang NJOP-nya bernilai 1 miliar atau lebih. Lalu untuk pertambangan serta objek lainnya yang NJOP-nya kurang dari 1 miliar, maka dikenakan sebesar 20%. Nah, untuk P2 sendiri itu nggak dikenakan persentase NJKP-nya. Selanjutnya ada objek yang tidak dikenakan PBB atau pengecualian objek PBB. Menurut pasal 3 ayat 1, yaitu objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum. Misalnya seperti tempat ibadah, itu nggak dikenakan PBB. Lalu seperti madrasah, pesantren, itu nggak dikenakan. Seperti museum, candi, itu nggak dikenakan. Lalu selanjutnya ada objek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Lalu ada objek pajak merupakan hutan lindung, hutan swasta alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Selanjutnya ada objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik. Lalu yang terakhir ada objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada subjek PBB. Menurut pasal 4 ayat 1, subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan pasal 4 ayat 2 dikatakan subjek PBB yang dikenakan kewajiban membayar PBB berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menjadi wajib pajak. Selanjutnya ada tarif PBB. Yang pertama, untuk PBB P3 atau perkebunan, perhutanan, dan pertambangan itu dikenakan tarif tunggal sebesar 0,5%. Sedangkan untuk PBB P2 atau pedesaan dan perkotaan itu dikenakan paling tinggi 0,3%. Atau bisa juga ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing kota atau kabupaten. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Badriah. Yang pertama itu ada NJOP-TKP untuk PBB P3, yaitu perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 12 juta bagi setiap wajib pajak. Yang kedua itu ada NJOP-TKP untuk P2, yaitu pedesaan dan perkotaan, ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta untuk setiap wajib pajak. Lebih lanjutnya, NJOP-TKP tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah. Next. Catatan perwajib pajak. Yang pertama itu diberikan untuk yang memiliki bumi dan bangunan. Yang kedua itu ada apabila seseorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak atau lebih dari satu objek pajak, maka yang diberikan NJOP-TKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya lebih besar. Next. Nah, cara perhitungan pajak. Yang pertama ada PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan atau P3. Cara menghitung P3 itu tarif pajak dikali NJKP. Tarif pajak yang digunakan dalam PBB P3 itu 0,5% dikali persentase NJKP dikali NJOP
dikurang NJOP TKP. Yang kedua ada PBB Pedesaan dan Perkotaan atau P2. Cara menghitung PBB P2 itu adalah tarif pajak dikali NJOP KP. Tarif pajak yang digunakan P2 adalah 0,3% dikali NJOP KP dikurang NJOP PTKP. Contoh perhitungan PBB. Wajib pajak dengan satu kepemilikan objek pajak perkebunan. Contohnya itu ada Tuan Gino memiliki objek pajak yang digunakan untuk perkebunan di Jalan Pamijahan dengan luas tanah 1.200 meter persegi dan luas bangunan 120 meter persegi. Nilai tanah di daerah tersebut adalah Rp1 juta dan nilai bangunannya Rp500.000. Yang ditanyakan itu, hitung PBB terutang untuk Tuan Gino. Berikut penyelesaian dari soal sebelumnya. Yang pertama kita hitung bumi dan bangunannya. Luas bumi yang terdapat dalam soal itu ada 1.200 meter persegi dikali Rp1 juta. Hasilnya Rp1.200.000.000. Bangunannya memiliki luasnya 120 meter persegi dikali 500.000. Hasilnya 60 juta. Hasil bumi dan bangunan atau yang bisa disebut dengan NJOP total adalah Rp1.260.000.000. Karena di sini adalah P3, maka dia mendapatkan potongan atau NJOP TKP sebesar 12 juta. Jadi 1.260.000.000 dikurang 12 juta hasilnya 1.248.000.000. NJKP yang dikenakan dalam P3 adalah 40%. Maka 40% dikali 1.248.000.000 adalah 499.200.000. Tarif yang dikenakan dalam P3 ini adalah 0,5%. Yang ditanyakan dalam soal sebelumnya adalah PBB terutang. Maka tarifnya yang 0,5% itu dikali dengan NJKP. Hasilnya menjadi Rp2.496.000. Next. Lalu selanjutnya ada contoh perhitungan PBB untuk P2 yang wajib pajaknya memiliki dua objek pajak. Di sini ada contohnya, saya bacakan dulu. Tuan Inggris memiliki dua objek pajak. Objek pajak di Jalan Bakti Agung dengan luas tanah 450 meter persegi dan luas bangunan 900 meter persegi. Nilai tanah di daerah tersebut Rp1.500.000 dan nilai bangunannya Rp600.000. Objek pajak kedua merupakan tempat tinggal Tuan Inggris dengan luas tanah 300 meter persegi dan luas bangunan 150 meter persegi dengan harga tanah di daerah tersebut sebesar 3 juta dan bangunannya bernilai 1.900.000. Ditanya hitung PBB terutang. Di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama itu kita kalikan dulu luas tanah dan luas bangunannya dikalikan dengan nilainya. Tadi untuk luas bumi atau luas tanahnya itu sebesar 450 meter persegi dikalikan dengan nilainya sebesar 1.500.000, totalnya 675 juta. Untuk luas bangunannya itu tadi 900 meter persegi dikalikan nilainya 600.000 sama dengan 540 juta. Lalu ditambah dan hasil NJOP totalnya itu sebesar 1.215.000.000. Lalu dikenakan NJOP TKP sebesar 10 juta. Ini untuk P2 ya, tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kalau P2 itu ditetapkan sebesar 10 juta. Lalu
jadinya NJKP-nya totalnya itu 1.205.000.000. Lalu dikenakan tarif untuk tarif P2 itu maksimalnya kan 0,3%. Jadi 1.205.000.000 dikalikan 0,3%. Jadi PBB terutang untuk objek pertama sebesar 3.615.000. Lalu kan tadi Tuan Inggris mempunyai 2 objek, jadi kita hitung satu objeknya lagi. Untuk objek kedua itu kan tadi luas tanahnya atau luas buminya itu 300 meter persegi, dikalikan nilainya sama dengan perhitungan di atas. Jadi totalnya 1.185.000. Kenapa di sini NJOP-TKP-nya 0? Karena sebelumnya telah ditetapkan di objek pertama sebesar 10 juta. Dan kenapa sih di objek pertama yang dikuranginya? Karena di objek pertama itu nilainya NJOP totalnya itu lebih besar dibandingkan dengan NJOP yang objek kedua ini. Jadi untuk NJOP TKP objek 2 itu enggak digunakan. Jadi total NJKP-nya itu sebesar 1.185.000.000. Lalu seperti sebelumnya dikenakan tarif 0,3% maksimal. Jadi PBB terutangnya itu sebesar 3.555.000 untuk objek yang kedua. Lalu PBB terutang Tuan Inggris itu berapa? Jadi PBB terutang objek pertama dan objek kedua ditambahkan. Jadi 3.615.000 ditambah 3.555.000 hasilnya 7.170. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Gabriela lagi. Dasar pengenaan PBB. Yang pertama itu ada dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Yang kedua ada NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur atau bupati atau wali kota setempat, kecuali jika objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Yang ketiga itu ada dasar perhitungan pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Yang keempat itu ada besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Next. Selanjutnya ada penetapan PBB. Sebagai dasar penagihan PBB, Kepala Kantor PBB dapat menerbitkan berupa SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD atau Surat Ketetapan Pajak Daerah, dan STPD atau Surat Tagihan Pajak Daerah. SPPT adalah Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak adalah surat keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 tahun pajak. Kalau yang SKPD itu adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besaran jumlah pokok pajak yang terutang. Dan yang terakhir ada STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Next. Pembayaran PBB. PBB dibayar setelah wajib pajak menerima ketetapan dari kantor pajak dalam berupa surat ketetapan, yaitu SPPT, SKPD, dan STPD. Jadi kalau misalnya dia belum menerima surat ketetapan dari kantor pajak tersebut, dia tidak bayar dulu. Dan yang kedua itu ada
Pembayaran PBB harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak diterimanya SPPT. Misalnya SPPT-nya tanggal 1 bulan 3 2010 harus dilunasi paling lambat tanggal 31 bulan 8 2010. Next. Tempat pembayaran PBB. Membayar PBB bisa dilakukan dengan mendatangi langsung kantor pelayanan pajak atau melalui bank yang telah bekerja sama dengan pelayanan pajak. Contohnya itu untuk daerah Jakarta, ia membayar PBB di daerah khusus ibu kota Jakarta. Untuk daerah lainnya, bisa bayar PBB di wilayah kabupaten atau kota setempat. Dan untuk tempat pajak yang terletak untuk di Batam, di wilayah Provinsi Riau. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda Nurfadila. BPHTB, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pengertian BPHTB. BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukum BPHTB. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000. Selanjutnya hanya disebut Undang-Undang BPHTB. Prinsip-prinsip yang diatur dalam BPHTB. Pemenuhan kewajiban berdasarkan self-assessment. Maksudnya, wajib pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya. Tarik 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak. Pengenaan sanksi terhadap pejabat umum yang melanggar ketentuan berlaku. Penerimaan BPHTB merupakan penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan ke Pemda untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah dan dalam rangka memantapkan otonomi daerah. Semua pungutan atas BPHTB yang di luar ketentuan tidak diperkenankan. Objek pajak, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Ada dua, pemindahan hak dan pemberian hak baru. Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan, pemindahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan yang terakhir hadiah. Pemberian hak baru itu karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Kelanjutan pelepasan hak ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Di luar pelepasan hak ada hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas timbal balik, Badan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerjasama bilateral, Lombok Plan, kerjasama kebudayaan, organisasi asing lainnya, organisasi swasta internasional. Yang kedua, negara untuk kepentingan umum. Jadi setiap yang dibeli negara itu tidak akan dikenakan BPHTB. Dan atau perwakilan internasional yang ditetapkan oleh menteri, misalnya PBB, WHO. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain tanpa perubahan nama. Misalnya, dari hak guna usaha ke SHM. Atau untuk orang pribadi biasanya hak guna bangunan ke SHM. Jika tidak ada perubahan nama dan hanya konversi hak saja, maka dianggap tidak ada peralihan hak. Tetapi di situ hanya ada peralihan status, tapi itu tidak dikenakan BPHTB. Orang pribadi atau badan karena wakaf. Dan yang terakhir, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
Subjek BPHTB. Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan, alias pihak yang menerima pengalihan hak. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak BPHTB sebagai wajib pajak. Misalnya, ada si A menjual tanah ke si B, lalu si B membayar tanah tersebut. Transaksi itu ada pengalihan hak antara tanah dari A ke B, maka BPHTB jadi kewajibannya si B, karena si B memperoleh hak atas tanah yang dijual tersebut. Tarif BPHTB. Tarif tunggal 5%. Ditetapkan dengan peraturan daerah. Jika setiap daerah memiliki tarif yang berbeda-beda, yang penting dalam undang-undang maksimal 5%. NPOP, nilai perolehan objek pajak. Yang pertama ada harga transaksi. Ada jual beli, bisa penunjukan dalam lelang. Yang kedua, nilai pasar. Tukar menukar. Maksudnya bisa tukar menukar atas tanah dan atau bangunan. Misalnya, perusahaan A dan perusahaan B, karena ada perbedaan wilayah atau lokasi, dan ada strategi bisnis tertentu, maka melakukan tukar menukar atas tanah dan atau bangunan. Hibah, hibah wasiat, dan waris. Hibah adalah pemberian dari seseorang atau pihak lainnya, misalnya dari orang tua ke anak, tetapi dalam posisi orang tua masih hidup. Hibah wasiat itu terjadi ketika akte wasiat dibuat ketika orang tua masih hidup. Lalu pengalihan diberikan ketika orang tua sudah meninggal. Secara legal, aktenya sudah dibuat sebelumnya. Lalu waris. Waris itu misalnya ketika orang tua meninggal dan tidak meninggalkan wasiat atau akte sebelumnya. Lalu ada pemasukan dalam perseroan. Misalnya ada pemilik saham menyetorkan saham ke PT. Saham itu bisa berupa uang ataupun barang. Barangnya bisa berupa kendaraan atau tanah ataupun bangunan. Habis itu peralihan hak karena putusan hakim. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Ada juga pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan pelepasan hak. Maksudnya pemberian hak baru, misalnya ada tanah kosong ditempati oleh seseorang dan dimanfaatkan secara berturut-turut. Itu tanah yang awalnya milik negara dapat dialihkan kepada orang yang menggarapnya. Itu termasuk dalam Undang-Undang Agraria. Jadi yang menempati itu bisa memperoleh hak baru. Lalu pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, ada penggabungan atau peleburan, dan yang terakhir hadiah. Nilai jual objek pajak, pajak bumi, dan bangunan. Apabila besarnya NPOP tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka yang digunakan adalah NPOP sama dengan NJOP PBB, kecuali untuk lelang. Contoh dasar pengenaan BPHTB. Tuan Dodi membeli tanah dan bangunan dengan NPOP 110 juta rupiah. NJOP PBB tersebut digunakan dalam pengenaan PBB adalah 130 juta rupiah. Maka yang dikenakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah 130 juta rupiah dan bukan 110 juta rupiah. Di sini kenapa dasar pengenaan BPHTB-nya 130 juta rupiah? Ini berkaitan dengan slide sebelumnya. Dasar pengenaan BPHTB NPOP
atau nilai perolehan objek pajak. Pada poin ketiga, NJOP PBB apabila besarnya NPOP tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka yang digunakan adalah NPOP sama dengan NJOP PBB. Kesimpulannya, di sini karena NPOP-nya lebih rendah daripada NJOP PBB, jadi dasar pengenaan BPHTB itu menggunakan NJOP PBB, yaitu 130 juta rupiah. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. Paling rendah 60 juta ditetapkan secara regional, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, maka NPOP TKP ditetapkan secara regional paling rendah 300 juta rupiah. Cara menghitung BPHTB sama dengan NPOP dikurang NPOP TKP dikali tarif. Tadi sudah jadi tarifnya BPHTB adalah maksimal 5%. Contoh perhitungannya, Tuan Aryo membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak 80 juta rupiah, sedangkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut adalah 60 juta rupiah dan tarif pajaknya 5%. Penyelesaiannya, nilai perolehan objek pajak 80 juta rupiah, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak 60 juta rupiah. Jadi kan rumusnya BPHTB sama dengan NPOP dikurang NPOP TKP dikali tarif. Jadi 80 juta dikurangi 60 juta sama dengan 20 juta rupiah. 20 juta rupiah dikali 5% sama dengan 1 juta rupiah. Jadi BPHTB yang terutang itu 1 juta rupiah. Saat pajak terutang. Kapan BPHTB itu terutang? BPHTB itu terutang berdasarkan yang pertama, sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Itu untuk jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisah hak yang menyebabkan peralihan, dan hadiah. Yang kedua, sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. Itu untuk lelang. Yang ketiga, sejak tanggal putusan pengadilan yang tetap. Itu untuk putusan hakim. Yang keempat, sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, itu untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Yang kelima, sejak didaftarkan ke Badan Pertahanan Nasional, itu untuk hibah wasiat. Pembayaran pajak terutang. Gimana cara pembayaran pajak terutang? Wajib pajak membayar pajak terutang dengan tidak mendasar pada adanya surat ketetapan. Dibayar di bank persepsi atau kantor pos atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri. Bank persepsi itu adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN atau kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan pajak. Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Keuangan. Pembagian hasil penerimaan 20% untuk pemerintah pusat, 80% untuk pemerintah daerah, 16% untuk Pemda tingkat 1, 60% untuk Pemda tingkat 2. Itu hasil dari yang 80% pemerintah daerah. Contoh soalnya, terjadi transaksi objek pajak di Jalan Sudirman dengan luas tanah 500 meter persegi dan luas bangunan 750 meter persegi. Nilai tanah di daerah tersebut
Rp1.200.000 dan nilai bangunannya Rp800.000. Pertanyaan, hitung BPHTB terutang untuk Tuan Aryo. Penyelesaiannya, kita cari dulu bumi dan bangunannya. Buminya tadi luasnya 500 dikali nilainya 1.200.000, didapat 600 juta rupiah. Bangunannya 750 dikali 800.000, didapat 600 juta rupiah. Nah, NPWP totalnya keduanya dijumlah, didapatnya 1.200.000.000. NPWP TKP-nya 60 juta rupiah. NPWP KP-nya 1.200.000.000, itu dikurang 60 juta, didapat 1.140.000.000. Kemudian BPH-TB terhutangnya 1.140.000.000 dikali 5%, hasilnya 50 juta rupiah. Ini kita memakai sumber dari Google dan ada juga dari buku perpajakan edisi 2019. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.